Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Diputra dengan NPM 2478247. Di video kali ini saya akan menjelaskan video tentang Lab 14 yang sudah diberikan oleh Bu Nurul yang tersedia di LMS. Nah, lalu kita buka tugasnya. Deskripsi mengenai API yang dibangun, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API, keamanan, autentikasi yang dilakukan pada API, lalu demo program. Nah, di sini tugasnya pada 14 ya, teman-teman. Yang pertama tuh kalian disuruh buat laporan praktek. Nah, kemarin sudah saya membuatnya. Lalu tugas yang terakhir tuh yaitu video penjelasan. Nah, oke. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke penjelasan deskripsi mengenai program yang telah dibuat. Nah, jadi tujuan dibuatnya API ini untuk mengelola sistem laporan dan event berbasis web. API menyediakan fitur manajemen user, autentikasi login, terus pendaftaran event, serta pelaporan kejadian oleh pengguna yang terdaftar. Nah, API ini menggunakan format RESTful dan berkomunikasi menggunakan data, yaitu JSON. Nah, teknologi apa aja sih yang digunakan? Yang pertama itu ada Flash, framework utama untuk membangun REST API. Lalu ada Flash JWT Extended. Ini gunanya untuk mengotentikasi berbasis token. Tuh, nanti ada tokennya. Lalu SQL-Semi ini untuk komunikasi dengan database SQLite. Lalu yang terakhir ada WarpSilk untuk hashing dan verifikasi password. Lalu fitur untuk autentikasi ini ada register. Nah, isinya tuh untuk pengguna baru, lalu login pengguna dan menghasilkan JWT token. Lalu ada juga endpoint onpointnya. Ya, endpoint yang pertama tuh ada register, lalu login, lalu events, terus reports. Nah, metodenya apa aja sih? Nah, metodenya tuh ada 4 apa 5 ya. Yang pertama tuh ada post, get, put, delete. Nah, ada 4. Coba kita buka tugasnya. Nah, ini adalah catatan-catatan yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurul ya teman-teman. Oke, lalu kita akan masuk penjelasan kode. Penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Oke. Nah, yang pertama ada 2 modul ya. Modul kita masuk ke filenya aja, ke tempat modul. Nah, oke. Di sini terdapat 2 modul, modul API dan models. Nah, saya akan menjelaskan modul modelsnya dulu ya. Dan di sini yang pertama-tama kita harus mengimportkan from Flash SQL Semi dan import SQL Semi. Nah, agar untuk menjalankan aplikasi agar nyambung. Lalu ada WarpZero security, lalu import generate password hash. Cek password hash ini gunanya untuk mengubah password menjadi enkripsi, dienkripsi gitu passwordnya. Yang tadinya passwordnya masih kelihatan angka, tulisan, nah itu akan terenkripsi ya teman-teman di dalam database. Lalu import from data time, import data time ini gunanya untuk mengimport waktu yang dilakukan dalam reports nanti dalam kelas reports ini. Yang gunanya waktu itu ya untuk mengimport nanti aku jelasin lagi.
Lalu kita akan masuk ke DB sama dengan SQL Gemini ini. Nah, ini adalah objek ya, objek yang untuk menghubungkan flash dengan database. Jadi ini kan ada 3 kelas nih, kelas event, terus model, terus report. Nah, 3 kelas ini akan mewarisi DB model ini. Nah, lalu di dalam kelas event ini terdapat kolom, yaitu ada ID, nama kegiatan, deskripsi kegiatan, lalu tanggal kegiatan. Dan di kelas user ini terdapat kolom ID, username, dan role. Nah, role ini nanti saya jelaskan lagi. Lalu kelas di dalam kelas ini terdapat 1, 2, 3, 4 kolom. Yang pertama itu ada ID, terus event ID, user ID, lalu description, dan submessage. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu saya akan menjelaskan modul dari API.py. Nah, pertama-tama kita akan from flash import flash JSON file request. Nah, kita akan mengimport modul-modul yang sudah kita install sebelumnya dari CMD atau dari GUI. Lalu kita akan masuk ke app sama dengan flash name. Nah, ini adalah sabar ya. Ini adalah gunanya untuk mengatur database menggunakan SQLite dan EventDB. Ini aplikasinya ya. Ini nama aplikasinya. Lalu ada JWT Secret Key. Nah, ini gunanya untuk kunci rahasia yang mengenkripsi password. Lalu ada untuk mengakses token akses, dan waktunya tuh hanya 1 jam. Jadi jika lebih dari 1 jam token yang diakses tuh nanti akan keluarsa, lalu bisa diminta ulang. Nah, lalu di sini ada DB unit app dan JWT manager app. Nah, ini adalah yang menghubungkan ke instance flash app. Jadi nanti akan terhubung ke dalam database kalau nggak salah. Lalu ada role choice. Nah, role choice ini adalah role yang digunakan untuk dari si user ini. Jadi user ini nanti dia akan meminta tiga role. Nah, role itu apa aja? Ada guest, anggota klub, dan admin klub. Nah, guest ini adalah tamu. Lalu kita masuk ke with app pp. Nah, ini gunanya untuk membuat semua tabel sesuai model, misalnya kayak user, event, report. Nah, ini akan dibuat nanti dalam bentuk database. Lalu fungsi get current user ini adalah untuk mendapatkan user dari JWT, untuk mendapatkan user dari JWT token yang dikirim di header. Nah, lalu kita akan masuk ke endpointnya, endpoint dan metode yang sudah saya taruh di sini. Yang pertama kita akan masuk ke endpoint register. Nah, register ini namanya endpoint dan metodenya ini bernama post. Nah, gunanya apa bang? Gunanya untuk memvalidasi input username, password, terus role. Nah, cek duplikasi username dan simpan user baru, terus disimpannya dengan menggunakan password hash. Password hash itu yang udah dienkripsi ya teman-teman. Nah, jika
role-nya sudah digunakan. Nah, dan username sudah digunakan. Nah, pesannya akan username sudah digunakan, misalnya namanya Putra, username-nya Putra, terus kita mau ngisi lagi Putra, itu tidak bisa, langsung username sudah digunakan. Jikalau kita tidak mengisi username, pesan akan menunjukkan username dan password wajib diisi gitu. Lalu setelah kita membuat user, pesan akan menunjukkan user berhasil dibuat. Nah, lalu kita lanjut ke endpoint login dan metodenya itu post. Nah, di login ini gunanya untuk mengambil sebuah token yang dimana dari ketiga role tadi, role GUES, anggota klub, sama admin klub itu mempunyai token, dan token itu nanti bisa diambil dari login. Jadi nanti setelah /register, nah registernya itu diganti jadi login, dan passwordnya kita hapus, role-nya kita hapus, role admin, role GUES, role anggota klub, nah itu kita hapus. Nanti akan muncul password, nanti akan muncul token. Tuh, tokennya jangan lupa, tokennya punya waktu ya 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam dia akan keluarsa. Lalu ada endpoint users. Nah, metodenya ini adalah get. Nah, ini gunanya adalah untuk melihat apakah untuk melihat semua user, apakah user sudah dibuat atau belum gitu. Jadi semua user yang sudah dibuat tadi akan ditampilkan di method get ini, teman-teman. Lalu kita ke get lagi ke user ID. Oke, ini adalah mencari user berdasarkan ID. Jadi yang tadi itu mencari user tapi muncul semuanya. Sekarang kita mencari user berdasarkan ID. Jadi kita bisa memilih, kita bisa mencari berdasarkan ID. Misalnya kita mencari nomor 2, yaitu keluarnya cuma nomor 2, nggak semuanya, nggak dari 1, 3, 4, 5, yaitu cuma nomor 2 yang keluar karena berdasarkan ID. Lalu kita masuk ke endpoint user, metodenya delete. Nah, ini adalah menghapus user berdasarkan ID. Jadi nggak bisa langsung semua dihapus gitu ya. Misalnya kalian mau ngapus 1, 2, 3, 4, 5, nah itu nggak bisa, jadi harus satu-satu. Misalnya kita mau ngapus nomor 2, ya /2 gitu, user /2, nggak bisa langsung user /2, 3, 4, nggak bisa, jadi satu-satu berdasarkan ID. Misalnya ID-nya nggak ada, ya user tidak ditemukan, muncul gini. Lalu kita masuk ke endpoint user yang terakhir, yaitu ada put. Put ini gunanya untuk mengupdate data user. Nah, apa aja yang bisa diupdate? Role, password, terus role, dan username ya. Nah, ini 3 ini yang bisa diupdate nih. Nah, jikalau kita mau ganti role, misalnya role-nya nggak ada yang di sini nih. Ini kan role-nya cuma 3 ya, GUES, anggota klub, sama admin klub. Nah, misalnya kita tadi kita menggantinya tidak sesuai dengan perintah gitu. Nah, nanti pesan akan muncul seperti roles harus salah satu dari general choice yang dimana di atas tadi ya, yang ada 3 itu. Lalu kita masuk ke fungsi validate event. Nah, fungsi ini gunanya untuk membuat event ya, teman-teman, berdasarkan nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal kegiatan. Nah, lalu ya itu yang dimana ini berhubungan dengan
kelas event. Mana kelas event? Nah, kelas event yang tadi akan mewarisi akan mewarisi DB si validate event ini, data ini. Lalu kita akan kita akan masuk ke endpoint events, metodenya get. Nah, gunanya untuk melihat semua event. Nah, melihat semua event ya. Lalu kita akan masuk ke event ID, metodenya get. Nah, ini mencari event berdasarkan ID yang sama saja ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Dia mencari event tuh berdasarkan ID, jadi tidak semua event kebaca gitu. Kalau kalian mau cari event 1 ya event /1, kalau kalian mau cari event 4 event /4 ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita akan masuk ke endpoint event yang kedua, post. Nah, post ini gunanya untuk membuat event. Kebalik tapi ini aturan membuat dulu ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini gunanya untuk membuat event. Nah, apa aja isi event itu? Ada nama kegiatan, deskripsi kegiatan, dan tanggal kegiatan ya teman-teman. Nah, lalu kita akan memasuki endpoint events put. Nah, ini gunanya event put ini untuk mengupdate event berdasarkan sesuai kita gitu, sesuai kita dan sesuai sintak juga yang sudah diberikan, nama kegiatan, deskripsi kegiatan, tanggal kegiatan. Nah, kalau tidak sesuai, event tidak ditemukan. Nanti saya ajarkan semua ya, cara ngupdate-nya gimana, cara hapus, cara buat eventnya gimana. Lalu kita akan masuk ke events ID delete. Nah, ini adalah menghapus event secara ID, berdasarkan ID. Jadi menghapusnya tuh ya satu-satu gitu tadi yang sudah saya jelaskan pada user atas tadi itu. Jadi nanti menghapusnya event /1 hilang. Nanti saya contohkan ya, event berhasil dihapus jika berhasil. Kalau error, event tidak ditemukan. Karena misalnya cuman ada 5 event, kita menghapus event 6, event tidak ditemukan gitu. Lalu nah, ini saya suka nih, di reports ini adalah penambahan pada lab 14 ya teman-teman, baru ini. Nah, ini adalah endpoint reports dan metodenya itu ada post. Nah, gunanya itu untuk membuat laporan akhir. Misalnya kita sudah ngadain suatu event ya, event ini berjalan dengan lancar, event ini berjalan dengan baik, lalu event ini agak sedikit kekurangan karena masih banyak miskom gitu. Lalu kita akan masuk ke endpoint report yang terakhir, yaitu ada get. Nah, get ini gunanya untuk menampilkan menampilkan event yang udah ada catatan akhir gitu, yang sudah dibuat sama ini tadi, report post tadi ini. Jadi nanti di get ini kita masukin token admin dulu, nanti akan tampil catatan apa saja yang sudah dibuat, hanya admin yang bisa ngelihat ya. Sedangkan anggota report post ini yang bisa mengakses tuh hanya anggota klub, sedangkan admin klub dan tamu itu nggak bisa. Kalau admin bisanya cuma melihat ya, tidak bisa mengakses report. Jadi yang bisa mengakses report ini hanya anggota, not catatan. Oke, hanya anggota yang bisa mengakses report ini sesuai dengan mengimplementasikan endpoint post report yang hanya dapat dilakukan oleh anggota klub, misalkan endpoint get report yang dipanggil oleh admin. Tuh. Oke.
Oke, kita langsung ke sebuah program ya teman-teman. Oke, kita masuk ke CMD ya. Kita akan mengerjain semua dari event, register, login, dan report 4. Oke, langsung saja kita masuk ke folder dulu. cd mini project slash API. Salah. Kuning. Nah, ini tandanya berhasil ya teman-teman kalau sudah jalan seperti ini. Lalu kita salin saja link URL kita, lalu kita taruh ke Google atau browser mana saja ya. Kita /event. Nah, ini masih kosong, tandanya kita belum membuat suatu event. Lalu kita akan slash lagi user. Oke, ini juga user kita masih kosong, jadi belum kita buat. Oke, langsung saja pertama-tama kita akan masuk ke event ya teman-teman. Mana tadi? Oh ya, event. Kita buat ke postman. Oke. Jangan lupa event. Nah, event ini hanya bisa dibuat oleh admin ya. Kok ngelak sih? Barang ngelak. Aduh, agak ngelak. Nah, kalian masuk ke post, kalian pilih post ya. URL kalian tadi kalian salin, lalu kalian tambahkan events. Nah, kita akan membuat nama kegiatannya ini. Kita buat baru aja deh. Aduh, nge-lag. Aduh, sabar ya. Agak sedikit frame ini. Kita ke body, kita ke raw, lalu kita tempel aja yang sudah data-data yang telah kita buat. Seminar IoT Polinela. Pembahasan IoT di masa depan, tanggal kegiatan. Oke. Jangan lupa kalian salin link URL tadi ya. Yang di sini. Ini namanya URL dan ini adalah method. Jangan lupa kita /event karena kita akan membuat event. Seharusnya nggak bisa. Nah, missing authentication header. Ini kita harus mengisi autorensi ini teman-teman. Nah, sedangkan si event ini hanya admin yang bisa buat event. Jadi kita harus membuat usernya dulu gitu. Oke. Kita buat user register. Role kita buat admin ya. Kalau nama kalian admin club ya admin club, kalau namanya cuma admin ya admin aja. Setelah kita buat,
lalu kita send. Ini abaikan ya tokennya karena tadi belum saya hapus. Nah, ini berhasil ya tandanya, user berhasil dibuat. Nah, role-nya admin club. Gimana bang cara mendapatkan tokennya? Cara mendapatkan token admin, kita hapus ini role-nya, lalu register ini kita ganti dengan login, lalu send. Otomatis token akan muncul. Nah, akses token. Nah, token yang saya maksud ini, aduh, ngeframe. Aduh, sabar. Nah, token yang saya maksud ini itu tuh expirednya cuma 1 jam. Jadi nggak usah lama-lama ya. Nanti kalau dia udah expired, kalian tinggal kirim ulang lagi aja. Klik send ini ya. Oke. Kita masuk ke postnya tadi, ke post event yang sudah kita buat. Mana tadi ya? Ini ya. Ini apa ini? Sabar. Nah, ini dia. Ininya kita masuk ke authorization, kita ke bearer token, kita tempel token admin kita di sini. Nah, setelah ditempel, kalian send deh, otomatis akan kebuat. Nah, deskripsi kegiatan pembahasan IoT di masa depan, ID 1, seminar IoT Polinella, tanggal kegiatan 2025-07-2012. Bener ya? Nih, tuh. Nah, itu cara membuat event. Cara ngecek di webnya sama aja. Ini kita ganti event. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, setelah event ini kan sudah membuat satu event nih, lalu kita akan menghapus event, mengupdate event ya teman-teman. Mengupdate event tuh tadi di mana, coba di get bar ya. Mohon maaf agak berisik karena ada bapak saya baru pulang. Ini get. Nah, jangan lupa kalian ganti ya get. Get ini gunanya untuk menampilkan kalau mengupdate tuh bot. Get ini untuk menampilkan event yang kita buat. Ya Pak, udah dibuka itu. Event berdasarkan ID. Ya juga sih. Kalau kita send apakah bisa? Boom. Ah iya, nggak usah pakai token admin berarti ya. Kita sudah bisa melihat event. Nah, ini event, semua event yang sudah kita buat. Kalau kita mencari event berdasarkan ID, kita select satu aja, kita send. Tuh, beda kan? Ini saya cuma buat satu. Aduh, nge-lag teman-teman, sudah kepanasan. Nah, coba deh kita buat 2 event nih, seminar lari aja. Lalu kita send. Token has expired. Buset, cepet banget. Token udah expired. Nah, tadi kan kita buat di Sasa ya passwordnya. Kita send ulang lagi aja, otomatis akan memberikan token baru nih. Nah, udah keganti, kita langsung salin aja teman-teman. Oke, lalu kita masuk ke tadi get. Yang nggak usah ke getting, ke post ya, karena kita akan membuat event baru.
Aduh, ngeleknya. Jangan lupa kita tempel di tempat sini tadi token kita, lalu kita send. Nah, pembahasan lari di masa depan. ID 2 seminar lari 2025 7/12. Kita masuk ke get. Kita lihat, kita send langsung, nggak usah pakai ID. Kita send event, otomatis ada 2 muncul, 1 dan 2. Oke, kita lihat di ini web. Nah, langsung muncul ya 2. Ini sudah benar. Lalu kita ke events berdasarkan ID. Kita mencari 2. Seharusnya hanya 2 yang muncul. Cuma 2 yang muncul, satunya nggak ada. Nah, ini yang maksud saya tadi saya jelaskan berdasarkan ID. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita akan mengupdate event ya. Update itu put. Event slash, kita ngupdate harus pakai ID ya. Kita ngupdate nomor 1 aja deh. Ininya put. Nah, cara nyalinnya gimana? Nah, kita salin aja yang di sini. Kita mau ngupdate 2 apa 1 tadi? 2 1 2 bisa. Kita mau ngupdate 2 1, kita salin aja ini. Kita masuk ke put, kita tempel, jangan lupa kita benarkan tempat-tempatnya. Setelah ini, setelah dibenarkan, nah kita ganti ini, kita ganti lomba lari deh, lomba lari sprint. Nah, untuk ID tidak bisa diupdate ya teman-teman. Kita cuma bisa ngupdate deskripsi kegiatan, nama kegiatan, sama tanggal kegiatan. Lalu kita send. Missing authorized header. Nah, yang bisa ngupdate event ini hanya admin. Jadi kita pasang lagi token kita, biar token, lalu kita send. Nah, lomba lari ID 1 lari sprint 2025 7 bulan 7 tanggal 25. Kita lihat di get event yang sudah ini gunanya untuk menampilkan semua event ya yang udah kita update dan yang sudah kita buat. Kita lihat tuh, lomba lari sprint tanggal kegiatan 2005 bulan 7 tanggal 25. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita akan menghapus event. Nah, menghapus event itu harus berdasarkan ID. Sedangkan event yang kita buat tuh cuma 2 tadi, ID 1 sama 2. Jadi kita akan menghapus, kita delete. Misalin URL kita delete. Kita mau ngedelete event yang nomor 1, event ID 1 ya. Jangan 1 terus bang, coba 2, boleh 2. Nah, jadi yang menghapus token tuh harus, yang menghapus event tuh harus admin. Jadi harus pakai token admin. Nah, jangan lupa kalian tempel token admin tadi, lalu kita send. Event berhasil dihapus. Kita lihat ya di web. Tuh, nama event ID 2 sudah kita hapus. Oke. Sudah semua ya dari event. Lalu kita masuk ke user. Ke user itu ke register belum. Saya pakai punya saya yang sebelumnya aja.
Tadi kan saya sudah membuat admin ya. Aduh, nge-lag nyong. Oke, kita akan membuat user apa nih? Gue semua bang. Oke, siap. Gue belum. Kan tadi ada role ada 3 ya. Gue anggota klub sama admin klub. Nah, yang bisa ngedit event, ngapus event itu cuma admin ya teman-teman. Ya, tamu sama anggota klub itu dapat token juga, tetapi tidak bisa mengedit dan menghapus event. Ya, kalau melihat event mah bisa semua orang juga. Token admin, token gue sama token anggota klub itu nggak bisa ngapus dan melihat, nggak bisa ngehapus dan mengedit event. Oke, nah cara buat user gimana bang? Nah kita slash register ya teman-teman. Slash register, nah kita buat nih usernya. Kita ganti namanya Lala. Passwordnya bebas kalian ya. Mau angka semua, huruf bisa. Nah ini kita buat gue saja deh. Tadi kan sudah admin klub ya. Wes. Nah, kita send teman-teman. Nah, user berhasil dibuat. Nah, gue admin klub, anggota klub itu adalah user. Ya, teman-teman, ini sudah dihapus, sudah dibuat. Lalu kita akan membuat anggota klub. Anggota underscore klub. Namanya nggak boleh sama ya, teman-teman. Lily. Passwordnya sama aja nggak apa-apa. Lalu kita send. Nah, user berhasil dibuat. Kita cek di web. Jangan lupa event ini kita ganti users. Nah, admin 1 tadi Sasa yang kita buat pertama. Terus username, terus role gue Lala, role anggota klub itu Lily. Sudah kita buat ya admin anggota gue. Halo. Kita akan menghapus user, menghapus, mengupdate dan melihat. Kita masuk get. Kita masuk ke get register. Ini nggak usah di ini nggak usah deh, ini kita hapus aja. Kita get, langsung kita send. Salah deh, user ini user. User, lalu kita send. Nah, ini adalah user yang sudah kita buat tadi. Jadi ada 3 user, 1, 2, 3. Sasa, Lala, Lily. Kita akan mengupdate user ya teman-teman. Kalau mengupdate user tuh kita mau mengupdate user ketiga si Lily. Jadi admin klub bisa nggak ya kira-kira? Ini kita taruh sini. Jangan lupa dibenerin teman-teman. Aduh salah. User. Nah, yang bisa ngupdate usernya cuma admin juga ya. Kalian nggak percaya? Oi, belum diupdate. Oh iya belum diupdate. Jadi admin deh. Admin username Tono. Oh, ininya put, pantas nggak mau.
Admin klub Tono. Ya, sudah ya. Coba kita cek users. Tadi kan ID 3 yang kita edit ya. Kita ke tuh nomor ID 3 jadi admin klub si Tono. Dari awalnya yang anggota klub jadi admin klub ya. Oke. Ingat ya, yang bisa ngedit user itu cuma admin, token admin. Ini tadi tokennya sudah saya masukkan, token adminnya. Lalu kita akan menghapus user. Delete. Tadi kan usernya ada 3 ya. Ini usernya ada 3 ya. Lala, Sasa, Tono. Kita akan menghapus si Sasa deh. User 1. User 1 Sasa kita hapus. Ingat, kalian harus memasukkan token admin. User berhasil dihapus. Kalau nggak bisa kita lihat. Kita refresh. Oke, 23 ya, sudah ya. Tinggal 2 sama 3. Berhasil teman-teman. Lalu kita akan memasuki kita akan memasuki report. Login. Jangan lupa ininya login karena kita akan meminta si token dari si Tono. Setelah itu kita send. Kita akan membuat token pasti. Salah ngapus kita teman-teman. Salah ngapus. Aturan dihapus si role ini. Kalau seharusnya bisa ya. sabar ini ada kesalahan teknis. Kalau nggak bisa berarti kita emang nggak bisa kayak gini. Nggak bisa, aku kira bisa. Nah, kita balik lagi ke sini aja teman-teman. Kita minta punya sisa saja. Mungkin apa punya Tono. Kalau kita akan meminta punya Tono, coba kita minta punya Tono ya. Namanya Tono. Apa tadi tokennya? Namanya Tono. Role admin club. Tapi passwordnya nggak ada. Passwordnya bisa dilihat di sini nih. Kita lihat passwordnya si Tono. Mana password Tono? Udah nggak bisa kelihatan nih. Kita lihat pasportnya Tono. Nggak bisa ternyata. Kita cuma bisa ngubah doang, nggak bisa ngubah password. Kita cuma bisa ngubah nama sama role, tapi nggak bisa ngubah password. Berarti ini masih Sasa. Oke, kita akan mengirim token yang terbaru ya teman-teman. Invalid username or password. Passwordnya salah coba sih iya udah dihapus. Sasa kan udah dihapus, lupa saya. Oke, kita buat ulang adminnya ya. Register jangan lupa namanya Nico. Passwordnya samain aja
kita send. Oke, user berhasil dibuat. Kita cek ya di browser biar cepat. Niko admin club. Oke gas, setelah itu kita akan membuat token. Kita akan meminta token ya. Jangan lupa register ini kita ganti jadi login teman-teman. Nah, ini tokennya expirednya sejam, jadi nggak usah lama-lama teman-teman. Langsung kita copy. Oh ya, eh, report itu yang bisa ngedit hanya anggota klub, sedangkan admin klub ini cuma bisa melihat hasil catatan akhirnya. Jadi kita buat lagi register, saya kelupaan teman-teman. Register username-nya Niki. Ini apa tadi ya, role ya? Role salah. Role-nya anggota klub. Oh, kita send aja, bisa nggak kayak gini? Oh, salah. Oh, kurang koma ya. Nggak bisa juga kayak gini ternyata. Apa yang salah? Bisa nih. User berhasil dibuat anggota klub ya. Jadi kita admin klub sudah ya. Kita tulis login. Kita akan mengambil si token dari siapa nih? Si anggota. Nah, ini adalah token dari si anggota. Gunain token ini untuk melihat, untuk membuat report catatan akhir. Kita langsung aja masuk ke report ya teman-teman. Ini apa lagi ya? Bar. Saya cari di sini aja deh. Aduh. Oh, ini bukan. Aduh. Ini. Nah, ini reportsnya. Jangan lupa kalian tempel ya tokennya. Nah, reportnya event ID. Event ID berapa? Kita lihat dulu. Kita akan menambahkan reportnya di event ID mana? Event. Cuma satu ya? Oh iya, cuma satu. Deskripsi lomba lari. Coba kita namain report di event ID 1. ID-nya ada 1. Kegiatan berlangsung dengan lancar ya. Hampir 100%. Lalu kita send. Nah, kegiatan berlangsung hampir 100% lancar. Event ID 1, ID 2 sebenarnya ini adalah waktu dimana dari models ini from the time import the time ini si siapa, si DBU report. Nah, ini
Coba kita lihat cara melihatnya tuh dengan cara ini, kita ganti get. Jangan lupa tokennya harus pakai token mimin. Token mimin tadi namanya siapa ya? Niko ya miminnya. Kita selain aja token si mimin tadi, lalu kita ke import tadi, kita ke get. Ini kan sih saya pencet terus kebanyakan. Ini nih get, oi ke get. Oke, report kita salin token kita ya, kita send. Nah ini dia data kegiatan berlangsung dengan lancar. Ini yang tadi yang pertama saya buat description, kegiatan berlangsung hampir 100% lancar. Event ID 1, ID 2 ini maksudnya apa ya, catatan yang kedua kali kita rubah gitu. Ini kan yang pertama, ini yang kedua yang sudah kita rubah lagi baru. Ini waktunya. Nah, saya kira cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian saya, masih muter-muter lah, tapi sudah benar kok. Saya ucapkan terima kasih.